kita harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita, artinya kita ini hamba. Dia yang punya segala kuasa di sorga maupun di bumi. Orang pun anggap engkau rendah karena engkau muda katanya. Tetapi jadilah teladan. Bilang, jadi teladan. Jadi teladan, udah. Jemaat Sencaki keluar dari tempat ini, Anda harus jadi teladan dimanapun. Jadi teladan, dalam tempat pekerjaan, jadi teladan. Orang lain boleh jahat, you nggak boleh jadi jahat. Kurus padahal habis makan es krim ya. Puji Tuhan. Jemaat, Anda sudah bisa makan es krim. Nanti kalau habis ibadah mau ambil es krim silakan ya. Mau makan es krim silakan. Tapi dimakan di sini ya. Jangan dibawa pulang. Apalagi minta plastik. Itu dia. Itu ada untuk bisa dinikmati Anda sebelum ibadah atau selesai ibadah. Dan saya sudah kasih pesan sama pengerja, kalau freezer itu cuma dibuka waktu ibadah raya. Jadi kalau ibadah pemuda, wave, freezernya tidak dibuka. Ya, saya tidak kunci, masuk saya mau kunci. Ya, saya nggak kunci, tapi kesadaran pribadi. Kalau tahu itu hari Sabtu, berarti jangan makan. Ya, jangan buka freezernya. Kenapa? Karena kebanyakan saya tidak ada hari Sabtu. Nah, sedangkan freezer itu tidak boleh sedikit terbuka, ada celah sedikit. Nah, kalau saya titipin ke pengerja, ya anjing aja hilang, ya. Apalagi freezer ya. Nanti tahu-tahu bukanya, tahu-tahu hari Minggu saya datang ke sini, saya baru tahu kalau terbuka ya udah lele semua yang di dalam. Jadi ya untuk kebaikan bersama. Jadi kalau untuk kalau mau menikmati es krim boleh, silakan. Tapi hari Minggu ya. Oke, pemuda, wave. Wave, mana yang wave? Aman? Aman, puji Tuhan ya. Jadi bukan Pak Gembala pelit, bukan. Cuma nanti kalau hari Sabtunya dibuka, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Ya nanti malah leleh semua hari Minggu. Anda makan esnya letoy nanti ya, nggak jadi es krim, jadi es jeruk nanti ya. Puji Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan. Saya berdoa Anda semua diberkati, sehat semua. Ya, puji Tuhan. Sukacita. Iya, gitu ya. Diberkati semua ya. Masih banyak duitnya. Amin. Iya, masih banyak Pak Gembala gitu ya. Puji Tuhan. Saya senang kalau lihat jemaat itu diberkati Tuhan, lihat jemaat sukacita. Katanya firman Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Artinya sukacita kita tuh tidak bergantung sama apa yang ada di kantong gitu ya. Jadi kalau uangnya biar tinggal 2.000, tapi kalau sukacita itu luar biasa, maka itu melebihi uang yang Anda miliki hari ini. Kalau Pak Gembala suka bilang, ngomong apa tadi? Oh, uangnya masih banyak, itu artinya gini loh, mau banyak, mau nggak banyak, kan relatif. Ada orang yang bilang 100.000 itu banyak. Ada yang bilang 1 juta baru banyak. Ada yang bilang 100 juta baru banyak. Ada yang bilang 100 juta dikit Pak. Yang banyak 1 miliar. Kalau orang punya utang 10 M, biar dia punya 5 M, tetap buat dia itu enggak banyak, itu dikit ya. Buat dia banyaknya 20 M, soalnya melebihi utangnya dia. Nah jadi jangan sampai sukacita itu bergantung sama apa yang Anda punya hari ini. Tapi walaupun hari ini ada yang belum kita punya, tetapi punya Tuhan Yesus itu jauh lebih daripada cukup ya. Hari ini kita sehat aja itu sudah puji Tuhan loh Bapak Ibu Saudara. Ya, Anda semua sehat itu puji Tuhan. Karena orang enggak ada yang tahu sehat, semuanya itu punyanya Tuhan. Ada orang mau check up, belum waktunya check up tapi kesaksian lah ya, mungkin beberapa tahu. Seorang hamba Tuhan, terus kesaksian check up. Pas check up dia sehat-sehat, tapi ternyata dokter bilang ada cancer di ginjalnya. Nah jadi kaget, hidup 180 derajat berbalik. Tetapi beliau berkata tetap bersuka cita gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya kaget lihat status dari seorang teman saya, ternyata anak yang saya kenal dia ya. Jadi karena anak teman saya itu umurnya masih 32 tahun, dipanggil Tuhan. Beberapa waktu yang lalu mungkin Ibu Gembala sudah pernah saksikan,
seorang anak umur 27 tahun. Tahu-tahu divonis dokter ya mengidap satu penyakit. Kasih tahu penyakitnya. Enggak ya? Oh iya. Tahu-tahu dokter bilang kena HIV ya, AIDS. Dan akhirnya 2 minggu lalu ya waktu Bu Gembala kesaksian itu cerita itu Seninnya dipanggil Tuhan. Jadi apa yang kita mau sombongkan? Ada orang bilang saya panjang umur karena saya rajin olahraga, siapa bilang. Ada orang dipanggil Tuhan waktu lagi olahraga. Ya, malah ada orang bilang gini, jangan gendut-gendut. Kalau gendut cepat matinya katanya gitu. Tahu banyak juga orang gendut ya panjang umur. Ada yang bilang gini, jangan kurus-kurus. Kalau kurus penyakitan. Atau banyak orang kurus juga panjang umur. Jadi panjang umur itu enggak di apa namanya tentukan dari ukuran badan, ukuran pinggang atau ukuran sepatu, Bapak Saudara ya. Panjang umur itu ditentukan dari ukuran iman. ya, gitu. Umur ini punyanya Tuhan. Ada orang tuh di ICU, udah tinggal tarik napas. Ada orang lihat dari kaca, aduh kasihan ya orang itu, kasihan orang itu. Pulangnya dia yang dipanggil Tuhan, yang di ICU nggak dipanggil-panggil. Kan bisa kan kayak gitu ya. Macam-macam. Jadi kalau Anda hari ini sehat, semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya tadi lihat Facebook mama saya ya. Saya jarang lihat tapi pas tadi saya lihat saya kaget. Jadi ada satu postingan video seorang ibu dada-dada sama anaknya di Gorontalo sana di mana airport. Dia dada-dada sama anaknya, habis itu sudah dia masuk di airport. Lalu postingan foto kedua adalah pesawat yang sudah hancur. Nah, dan postingan ketiga adalah jenazah dari ibu ini yang masih pakai celana yang sama. Lalu digotong ya karena sudah meninggal, patah semua tulangnya, kaki yang satu ke arah sini, yang satu ke arah sini, kasihan. Dan itu berita yang barusan saja terjadi kalau ada satu pesawat yang dari bandara airport Gorontalo menuju ke saya lupa airport mana, itu baru jatuh tadi pagi Bapak Saudara. Dan luar biasa kalau hari ini Anda dan saya ada, semua karena kasih kemurahan Tuhan ya. Jadi gak usah minta sama Tuhan panjang umur karena kita semua sudah punya umur. Minta sama Tuhan sampai Tuhan datang, kayak pujian tadi bilang, kini aku percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Aku mau berdiri dalam rencanamu katanya. Percuma umur kita panjang tapi kita tidak menggenapi rencana Allah. Ya, percuma. Ya, saya berdoa jemaat Cencaki, kita semua umur panjang. Ada yang mau umur sampai 150? Ya, hidup sendiri kalau 150 ya. Semuanya. Ya, nggak usah lama-lama ya. Ya cukuplah 100 cukup ya. Saya ketemu sama oma-oma umur 88 tuh kasihan. Dia masih semangat tapi tubuhnya udah nggak bisa apa-apa. Masih semangat. Dia bilang papa saya umur 102. Terus koko saya umur 97 katanya. Wah, luar biasa ini. Nah, yang penting Anda sehat. Nah, pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan ya. Puji Tuhan, kita buka sama-sama Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Hari-hari ini saya diberkati dengan satu karakter ini Bapak Saudara, Yosua. Hari-hari ini. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Anda semua bersuka cita? Ini udah tanggal berapa sih? Kok agak lemes? Oh tanggal 20 ya. Yosua 6 ayat yang ke-20. Katanya kalau masih tanggal 1, segala puji syukur. Tadi datang saudara Jeffrey bilang gini, lu mana motor Mio-nya kok nggak kelihatan? Motornya Pak Daniel ya, mana kok nggak kelihatan katanya Pak Daniel. Iya lagi turun mesin gitu. Ya puji Tuhan ya, apapun yang penting sukacita. Yang penting mukanya kan nggak kelihatan kayak lagi turun mesin ya. Sukacitanya luar biasa. Saya kalau minggu pertama segala puji syukur ya. Nanti kalau udah minggu terakhir aku berserah. Ya Yosua 6 ayat 20. Sudah dapat semua? Yuk 1, 2, 3. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Ya, perhatikan baik, Yosua adalah yang masuk ke tanah perjanjian itu ada berapa orang pada akhirnya? Dari sekian banyak orang Israel. Cuma 2 orang yang masuk itu ya, cuma 2 orang. Dari 3 juta, 2 juta lebih dan dalam perjalanan bangsa Israel itu bertumbuh dan bertambah jadi 3 juta lebih. Itu yang masuk di tanah perjanjian itu hanya
2 orang, dan generasi sebelumnya tuh udah nggak ada semua, hilang semua ya. Jadi dari generasi sebelumnya tuh semua habis. Jadi semua yang masuk tuh adalah orang-orang baru semua, Bapak Saudara. Nah tetapi beberapa waktu ini saya terberkati dengan satu kepemimpinan Yosua yang dia adalah orang yang biasa, tetapi Tuhan pakai Yosua ini dengan dahsyatnya. Ya, istri saya Bu Gembala, kami sharing, Bu Gembala bilang gini, kalau buat saya yang hebat dari Yosua itu adalah bagaimana dia menunggu Musa ketika Musa itu ada di atas gunung. Nah Yosua itu dia tidak ada di bawah, dia itu ada di tengah-tengah. Dia tuh ada di tengah-tengah, katanya Bu Gembala. Kalau Nofri enak, dia bisa WA-an, ya kan? Kalau Onal enak, dia bisa posting Instagram, ya kan? Kalau kita ditinggal di tengah-tengah ngapain? Ya macam-macam, ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Sedangkan tidak ada sinyal aja kita bisa ngapain? Foto ya, selfie. Macam-macam. Itu Ion kalau Bu Gembala ajak foto itu paling stres. Apalagi kalau Bu Gembala bilang gini, Ion ayo foto. Pas dilihat kamera layarnya tuh ada 4 foto. Itu waduh sakit kepala. Saya kalau Bu Gembala, saya tuh nggak suka foto, Bapak Saudara. Nggak suka foto ya. Siapa yang nggak suka foto di sini? Saya sama, saya nggak suka foto. Biasa aja lah. Kalau di foto juga nggak apa-apa. Kalau Pak Daniel beda. Kalau ada foto-foto dia gini, nggak mau kena kamera, nggak mau kena kamera gitu. Saya nggak suka foto. Nah, Bu Gembala itu memang ya namanya kalau ibu-ibu kan suka ya foto-foto ya. Ada orang-orang bilang gini, kalau mau tahu nggak kamu tuh sudah setua apa kata gitu. Kalau kamu suka foto sama bunga berarti kamu udah tua katanya. Nggak ada. Di sini nggak ada yang tua ya, nggak ada yang tua. Loh, kok nggak ada amin? Ya, sini milenial ya, Sabu Saparia milenial di sini ya, semuanya ya, semua Papa Sensen milenial, semua milenial di sini ya. Puji Tuhan, katanya Hana, saya genset enggak ya? Aduh, puji Tuhan. Ngomongin apa ini? Oh Yosua, dia sendirian loh Bapak Saudara. Musa tuh nggak ngomongin dia, nanti kamu tunggu saya ya, sekian puluh hari, enggak. Tapi Yosua tuh sendirian, dia ada di tengah-tengah, dia bingung ngapain. Susah loh jadi Yosua, nggak ditinggalin apa-apa. Dia mau diem, takut ada beruang. Dia mau diem, takut ada macan, ya kan? Tetapi perhatikan baik, cara Tuhan membentuk Yosua, membuat Yosua mampu untuk menggantikan Musa. Anda tahu nabi terbesar bagi teman kita yang ada di seberang, itu Nabi Musa. Itu selain nabi yang satunya lagi, yang satunya itu Musa, Bapak Ibu Saudara. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan karakter Musa ini. Sampai hari ini ketika Anda datang ke Israel, sebenarnya bagi mereka, Isa bukanlah siapa-siapa. Yang paling besar adalah Musa. Jadi untuk menggantikan Musa ini tuh susah, Bapak Ibu Saudara. Hari ini presiden kita udah ganti ya. Udah ganti hari ini presiden kita. Tadi jam 10 lebih presidennya ganti, ya kan? Saya tunggu-tunggu ditelepon mau jadi menteri agama. Enggak ditelepon-telepon ya. Hari ini udah ganti presiden kita. Nah, untuk menggantikan presiden yang dulu yang selama 10 tahun mungkin sudah, walaupun juga ada banyak kelemahan, tetapi juga ada banyak prestasi, ada banyak kelebihan dari Pak Presiden Joko Widodo, ya kan? Tetapi untuk menggantikan itu enggak gampang. Apalagi untuk melanjutkan, untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya itu tidak gampang. Dan itu dialami Yosua. Kalau Musa tuh enak, masih ada saudara-saudaranya. Dia masih punya 2 saudara. Yang di mana-mana tuh masih bisa temenin Musa. Tapi Yosua ini nggak ada. Dia cuma sendirian. Tapi perhatikan baik bagaimana Tuhan membawa Yosua itu menjadi orang yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Itu terlalu dahsyat. Saya bawakan Yosua ini tuh, saya sendiri terberkati. Sampai satu waktu ada satu momen ketika mereka mau meruntuhkan tembok Yeriko. Mereka mau masuk di dalam kota itu. Mereka tidak tahu gimana caranya. Tetapi ada satu hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Yaitu ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Naikkan bass saya sedikit. Segera sudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Kita tahu ceritanya, jadi ya biasa aja. Ya, tetapi Yosua yang pada waktu itu memimpin bagaimana mereka untuk masuk ke Yeriko, itu tidak gampang, dia harus punya strategi. Tetapi di tengah-tengah dia punya strategi, ternyata Tuhan punya strategi yang lebih baik lagi. Strategi Tuhan apa? Yosua udah mikir, mau begini, mau begitu, mau begini, mau begitu. Tapi enggak dengan Tuhan. Tuhan cuma suruh Yosua dengan orang-orangnya untuk apa? Untuk apa? Keliling. Untuk keliling. Mereka sudah mempersiapkan diri mereka untuk mengalahkan orang-orang yang ada di dalam tembok Yeriko. Tetapi apa yang Tuhan suruh? Keliling. Coba bilang kanan kiri, keliling. Iya.
Seringkali itu Tuhan sesederhana itu loh. Kita udah terlalu berpikir berat dalam kehidupan kita. Wow, saya kena hari ini. Waktu saya mengucapkan kalimat yang barusan. Seringkali kita tuh terlalu berpikir berat dalam hidup kita. Ini besok mau gimana ya? Lusa mau gimana ya? Aku harus hadapi ini loh. Aku harus hadapi itu dan sebagainya. Aduh gimana? Wah kemarin aku aman nih. Hari ini kok kayaknya nggak aman ini. Kalau kemarin masih ada ini. Hari ini gimana nih? Gak bisa nih saya. Gimana ini? Tapi perhatikan baik. Yosua, saya tahu dan saya yakin. Meskipun dia menyerahkan semuanya dengan Tuhan. Kepada Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa dia pun juga berpikir. Gimana kira-kira untuk masuk dan menerobos tembok Yeriko ini. Dia berpikir. Nah, tapi perhatikan baik. Allah perlu persiapan Anda. Tetapi perhatikan Tuhan yang tentukan kehidupanmu. Amin. Aminnya mana? Cuma Bu Bernika sama Saudara Jeffrey. Allah perlu persiapan Anda. Tetapi Tuhan yang akan menentukan bagaimana engkau akan berhasil. Jadi bukan berarti Anda nggak perlu persiapan. Nah kalau gitu ngapain belajar? Ngapain saya setiap hari Selasa, Kamis, Jumat antar Ion ke sekolah. Lalu jemput. Supaya apa? Ya bagi saya supaya dia siap untuk menghadapi masa depannya. Loh masa depan itu, hidup ini tuh enggak mudah, betul ya? Waktu dulu saya masih kecil, orang tua saya yang pusing-pusing, saya cuma santai-santai aja. Ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya. Saya enggak tahu ternyata orang tua saya menghadapi kehidupan ini dengan luar biasa. Setelah sekarang saya jadi orang tua, Ion belum naik ke playgroup PG2, saya udah mikir gimana PG2-nya. Nah, karena hidup ini tuh bergerak, setiap hari bergerak. Saya ingat waktu mereka yang mau menikah, waktu itu Bu Gembala berikan pertemuan demi pertemuan, lalu salah satu pertemuannya itu adalah membahas bagaimana akan memenuhi kebutuhan secara finansial, mengatur segala sesuatunya. Loh ada orang bilang gini, kalau ngatur uangnya ada itu enak. Lah kalau ngatur uangnya nggak ada itu yang susah gitu kan. Saya tiap kali beli Pampers dan susu buat Bilion, saya cuma bisa mengucap syukur sama Tuhan. Saya bilang gini, Bilion, papa mama enggak tahu gimana caranya. Kok bisa selama 3 tahun ini Tuhan sanggupkan papa mama beli Pampers buat kamu. Nah itu Pampers enggak bisa suruh nunggu loh. Udah kebelet, saya minta maaf, kebelet BAB Ion, saya bilang gini, stop dulu, tunggu. Papa mama belum punya uang beli Pampers, enggak bisa saudara. Mengalirlah Bilion. Ya kan begitu kan, enggak bisa. Jerit minta susu. Ya nggak bisa, mau nggak mau tetap harus dikasih susu. Nggak bisa, jangan ST. Bahaya, kalau dikasih ST Anda bisa dimaki-maki sama dokter nanti ya. Apalagi Wawan. Ini ngomongin apa ini? Hah? Ngomongin teh. Dunia ini tuh berat. Hidup di dunia itu berat. Perhatikan baik yang belum menikah nih, anak-anak muda nih. Gak usah mikirin cowok, cewek, WA-an sama 5 cewek, WA-an sama 3 cowok. Gak usah mikir itu. Hidup Anda di depan tuh berat, saya bilang. Gak usah mikirin, ini ganteng. Makanan gantengnya kalau udah nikah. Oh ini cantik, ini mantep, ini luar biasa. Kalau saya suka bilang hot katanya. Makanan hotnya nanti kalau sudah menikah. Karena pernikahan gak bicara tentang ganteng atau hot katanya. Tapi pernikahan itu bicara tentang komitmen. Makanya janji pernikahan itu harus di altar. Kenapa? Karena manusia itu seringkali itu lupa janjinya kalau sama manusia gitu loh. Dia berani untuk mengingkari. Oh sama Tuhan aja berani mengingkari apalagi sama manusia. Tapi paling tidak mereka berjanji di altar. Dan saya selalu mengucapkan di hadapan Tuhan dan jemaat. Saya selalu bilang begitu. Kenapa? Supaya ingat-ingat. Ketika nanti di dalam rumah tangga, ketika mengalami tantangan, ketika mengalami masalah apapun itu, ingat udah pernah janji di hadapan Tuhan dan jemaat. Kalau kita harus mengasihi, kita harus menghormati. Nah Yosua, Bapak Saudara perhatikan baik. Saya tidak mau lama-lama ya. Tapi kalau lama-lama ya maafkan saya. Yosua memimpin bangsa Israel. Saya tahu tidak mudah. Tetapi sampai pada akhirnya dia sudah membuat rencana dan sebagainya, tetapi ternyata Tuhan yang menentukan bagaimana mereka harus masuk. Saya yakin mereka sudah berlatih, tetapi apa yang Tuhan suruh? Kamu keliling aja. Nah, ada satu orang tuh bertanya sama saya. Saya pernah sharing tentang tembok Yeriko ini. Orang tuh bilang begini sama saya, Pak, saya mau tanya katanya. Apa? Nah, itu kan bangsa Israel kan keliling tembok Yeriko.
Nah itu kan di atas tembok itu kan pasti udah ada prajuritnya, orang-orang yang ada di dalam. Lalu dia bilang begini sama saya, lah kenapa kok waktu bangsa Israel keliling, ini kan prajurit harusnya udah tahu nih, ini tuh bakalan mau masuk menyerang Yeriko. Bunuh aja dari atas, dipanahin aja satu-satu. Atau sebelum diserang, nyerang aja duluan. Kenapa kok enggak begitu, kok cuma diliatin aja? Waktu pertanyaan ini ada, saya bingung Bapak Saudara. Iya ya, kenapa kok enggak langsung diserangin aja, saya pikir. Kenapa kok waktu bangsa Israel keliling-keliling nggak mau dipanahin aja dari atas? Nggak mau langsung mereka serbu gitu, supaya nggak jadi gitu loh. Mumpung mereka cuma keliling-keliling. Lalu tiba-tiba saya bilang begini, ya tunggu sebentar ya. Waktu itu masih ada pujian penutup. Sambil saya bilang tunggu sebentar, ribut. Padahal enggak, saya lagi mikir. Saya bilang Tuhan kasih saya hikmat. Saya bilang Tuhan kasih saya hikmat. Sampai selesai itu pujian, belum saya enggak menemukan jawabannya. Endingnya kan biasa 3 kali kan kalau lagu itu. Ending pertama, Tuhan tolong, enggak dapat. Ending kedua, Tuhan tolong, saya udah makin takut keringetan. Saya bilang, kan saya nggak mungkin jawab ngawur. Saya bilang Tuhan, kepadamu ku berserah, saya bilang. Lalu waktu ending ketiga, selesai, tahu-tahu saya langsung noleh sama itu orang, saya bilang gini, hei dengerin saya bilang gitu. Oh iya Pak, dia gitu. Kamu perhatikan baik-baik, kenapa kok mereka nggak langsung menyerang orang-orang Israel pada waktu itu? Karena bagi orang-orang yang ada di dalam tembok Yeriko, mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Ada orang-orang enak yang ada di sana, badan-badan besar. Badan-badan Goliat itu semuanya ada di dalam tembok Yeriko itu. Jadi buat mereka bangsa Israel itu bukanlah suatu ancaman, saya bilang. Nah tetapi ternyata bangsa yang menurut mereka itu bukanlah ancaman. Justru Tuhan buat bangsa itu hancurkan kehidupan orang-orang yang sombong ini. Lalu saya bilang gini, makanya kamu gak boleh sombong, saya bilang. Saya bilang makasih Tuhan Yesus, saya bilang gitu ya. Perhatikan baik, apapun diri Anda. Mungkin Anda merasa saya bukan siapa-siapa. Mungkin Anda merasa saya punya keterbatasan. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, ada pujian bilang, siapakah lawan kita? Teruskan. Tidak ada, nggak ada. Aku pahlawan Kristus, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita. Apa? Siapakah lawan kita? Nggak ada lawan. Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita memang akan sering direndahkan. Kita memang akan sering diremehkan. Kita memang akan sering dipandang sebelah mata mungkin. Namanya juga orang-orang bilang kita minoritas yang nggak masalah. Tetapi hati-hati dengan orang-orang yang takut sama Tuhan. Makanya saya sering bilang gini sama jemaat. Jangan kita tuh suka punya kebiasaan nyakitin orang. Gosipin orang. Ngomongin orang di belakang. Orang yang enggak lagi ngapa-ngapain kita ngomong-ngomongin. Wah tuh Pak Kris itu. Kayak gitu. Jangan kebiasaan. Kan kalau itu kan ibu-ibu tuh paling hebat itu. Ibu-ibu kan enggak pakai kata-kata biasanya. Ngomongin orang. Lihat ibu yang satu ya. Ada orang nih lewat ya. Dia ngeliatin ibu yang tuh. Yang satu gini. Cuma gitu aja loh. Itu bisa ngerti komunikasi dua arahnya tuh luar biasa loh. Itu luar biasa kalau ibu-ibu. Kalau bapak-bapak kan gak bisa. Bapak kayak ngomong, wah goblok kok itu goblok. Kan gitu. Harus pakai kata-kata kan kok bapak-bapak gak bisa. Cuma ibu-ibu yang gini. Enggak, ibu-ibu di sana. Bukan ibu-ibu di sini ya. Semua ibu-ibu di sini aman ya. Aman. Anda semua malaikat. Malaikat pencabut nyawa. Enggak ya, diberkati Tuhan semua ya, amin. Ibu-ibu diberkati Tuhan. Saya berdoa buat Anda, supaya Anda itu jadi orang-orang yang terus diberkati Tuhan ya. Secara rohani, secara jasmani, saya dan Bu Gembala terus berdoa buat Anda semua. Tapi perhatikan baik Bapak Ibu Saudara. Ya, apa yang membuat bangsa Israel ini mampu akhirnya mereka mengalami kemenangan? Apa yang membuat akhirnya Tuhan itu menggerakkan segala kekuatan dan kekuasaannya di dalam kehidupan bangsa Israel? Ada 2 fakta yang saya temukan. Yang pertama, perhatikan baik Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Yosua 6 ayat 3 sampai 4. Coba, Yosua 6 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Yosua 6 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Ya, 1, 2, 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu. Ya, ini semua prajurit harus mengedari kota itu apa? Sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Tuhan kasih tahu sama
Yosua kepada bangsa Israel, kamu harus begini, kamu harus begini, begini. Nanti hari yang pertama sampai ke-6, satu kali aja kamu kelilingin. Nanti waktu hari yang ke-7, 7 orang imam harus datang. Harus membawa 7 sangkakala tanduk domba. Dan semua itu harus dilakukan supaya mereka mendapatkan kemenangan. Apa artinya? Yang pertama, perhatikan dan catat kalau Anda mau catat. Kita harus taat sama Tuhan, walaupun itu nggak masuk akal. Lo buat apa? Kami udah mempersiapkan diri untuk menyerang Yeriko. Untuk apa? Kami sudah mempersiapkan diri untuk kami berperang dan kami bertarung. Tetapi ketika mereka udah siap, Tuhan suruh apa? Keliling tok. Itu pun satu hari satu kali aja. Betapa luar biasanya kan Tuhan. Seringkali kita mikir yang berat buat hidup kita. Masalah ini tuh harus diselesaikan dengan cara yang seperti ini. Cara yang seperti ini dan cara yang seperti ini. Perhatikan baik. Tuhan mau kita tuh take a rest. Makanya di dalam Mazmur tuh banyak kata-kata sela, sela, sela. Apa itu maksudnya? Tarik napas dulu. Nggak usah terlalu masuk di dalam kesedihan. Nggak usah terlalu masuk di dalam ketakutan. Saya kan sudah pernah bilang, ibadah 1 apa ibadah 2? Saya bilang, engkau boleh takut tapi nggak boleh hidup dalam ketakutan, saya bilang. Oh iya kan, Daud kepada Goliat. Saya bilang, jangan sampai ketakutan itu membatasi kuasa Allah yang ada di dalam diri Anda dan saya. Karena seringkali engkaunya mampu, rohnya mampu, tapi dagingnya penurut, kata firman Tuhan. Nurut sama situasi dan kondisi yang hari itu sedang kita lihat. Kalau hari itu katanya sulit. Makanya hari-hari ini, kalau ada orang-orang bilang gini, hari ini sulit, hari ini sulit, hari ini sulit. Gak apa-apa, terima kenyataan memang hari ini sulit. Tetapi bilang dalam nama Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan, hari ini mudah. Amin. Ya karena Tuhan itu mau semua yang terbaik bagi hidup kita. Oh sampai firman Tuhan bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kok. Bagi setiap orang yang mengasihi dirinya. Jadi perhatikan baik Bapak Saudara, Jemaat Sencaki Maranatha. Hari-hari ini memang sulit, itu kenyataannya. Tetapi bersama dengan Tuhan, Anda dan saya pasti mampu. Pasti bisa. Seorang YouTuber, dia bilang begini, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kalau Anda termakan dengan kata-kata Indonesia baik-baik saja, Anda bahaya katanya. Kenapa? Karena Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Oke, saya mau bilang nggak cuma Indonesia yang tidak baik-baik saja. Seluruh dunia nggak baik-baik saja. Setiap tahun Anda akan mendengarkan narasi yang sama tentang tahun depan. Bahwa tahun depan Anda akan lebih baik daripada tahun ini. Anda datang ke pabean beli ikan. Setiap kali Anda beli ikan, mereka pasti bilang gini. Saya tanya, berapa ikan tongkolnya? Setiap kali saya tanya, harganya pasti naik. Lalu saya tanya, kenapa? Mereka jawaban cuma apa? Soalnya bulan. Oke. Nanti habis itu saya pergi lagi seminggu kemudian, saya bilang gini, berapa? Naik lagi. Loh kok naik lagi? Bulan. Saya tanya lagi minggu depannya lagi, kenapa kok naik lagi? Bulan. Saya bilang, ada apa sama bulan? Saya bilang. Lah kenapa? Karena memang dunia ini tuh selalu menakutin kita. Dunia ini selalu membawa ketakutan buat kehidupan kita. Anda tidak akan pernah aman kalau Anda percaya sama dunia. Makanya firman Tuhan bilang, kamu nggak boleh serupa dengan dunia ini. Tetapi pikiranmu harus dirubah supaya engkau dapat mengalahkan dunia ini. Kan itu firman Tuhan. Pikiran kita harus dirubah supaya kita bisa mengalahkan paham dunia ini. Percayalah dunia tidak akan pernah baik-baik saja. Tapi bersama dengan Tuhan Anda dan saya pasti bisa. Dan itu juga yang diterima sama Yosua. Tapi apa yang Tuhan bilang? Gak usah susah-susah. Sehari sekali aja kamu keliling. Mungkin Yosua ada pertanyaan dalam hatinya tapi gak ditulis dalam firman Tuhan. Kenapa kok kita cuma disuruh keliling? Kok gak mau diserang aja gitu loh? Kenapa kok cuma disuruh keliling? 6 hari lagi kelilingnya. Tapi perhatikan baik, dia hanya berusaha untuk taat. Meskipun itu gak masuk akal untuk dilakukan. Kenapa? Karena di dalam ketaatan terletak berkat Allah yang luar biasa. Tuhan cuma butuh Anda dan saya taat, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak butuh, makanya Tuhan tuh tidak butuh bangsa enak. Tuhan tuh tidak butuh Goliat. Kalau kita berdiri hanya menyombongkan tentang kekuatan kita. Kalau kita berdiri hanya menyombongkan tentang kehebatan kita. Makanya di dalam rumah tangga itu tidak boleh ada kalimat begini. Misalnya nih, cekcok. Salah paham. Nggak boleh ada kalimat begini. Salah satu pun, mau suami atau mau istri, nggak boleh ada kalimat begini. Mau apa kamu? Ya aku tuh harus kayak gini. Bahaya kalau sampai ada kalimat yang begitu. Bisa hancur rumah tangga. Kalau salah satu bilang, ya mau ya apa? Aku kok wis koyok ngene. Lu nggak bisa. Firman Tuhan aja bilang, kamu harus berubah. Bilang sama kanan kiri, gak oleh ngono. Hah? Iya.
Makanya kan suami istri itu saudara, katanya demikian mereka bukan lagi dua, tetapi apa? Satu. Gimana caranya membuat satu dan satu itu menjadi sama dengan satu? Gampang. Yang satu ini dipotong setengah, yang satu ini dipotong setengah. Setengah tambah setengah jadi satu. Artinya apa? Ketika Anda menikah, ada setengah dari hidup Anda yang harus dipotong. Sombongmu harus dipotong setengah. Keakuanmu harus dipotong setengah. Kebisaanmu harus dipotong setengah. Sama. Pasangan Anda pun juga harus seperti itu. Malah ada yang bilang gini, impianmu harus dipotong setengah. Kalau dulu engkau bermimpi, aku mau menjadi wanita karir yang luar biasa dan it's okay, bagus. Tetapi ingat, keluarga itu nomor satu. Karena itu adalah Allah yang bentuk. Dan Tuhan akan berkati karir Anda selama engkau pakai karirmu untuk memuliakan Tuhan lewat keluargamu. Aminnya mana? Yes. Tuhan akan pakai karir Anda. Tuhan akan naikkan engkau di tempat yang engkau sendiri gak pernah lihat, gak pernah pikirkan, gak pernah timbul di dalam hati. Selama kita punya satu tujuan untuk memakai karir kita, mempermuliakan Tuhan lewat keluarga. Saya senang jadi hamba Tuhan. Tapi saya bilang sama Tuhan, biarkah hamba Tuhanan saya pakai mempermuliakan Tuhan juga lewat keluarga saya. Amin. Saya berdoa Anda semua diberkati Tuhan sekali lagi. Makanya yang pertama, apa? Yosua belajar taat walaupun itu tidak masuk akal. Walaupun tidak masuk akal. Ada belajar untuk berkorban meskipun itu tidak masuk akal. Anda belajar kembalikan milik Tuhan walaupun itu tidak masuk akal. Saya tahu kok beratnya ketika engkau harus kembalikan punyanya Tuhan. Saya tahu. Saya tahu beratnya ketika engkau harus kembalikan itu. Saya tahu kebutuhan yang semakin hari semakin naik. Saya dulu sama Bu Gembala beras 5 kilo bisa 2 minggu, Bapak Saudara. Sekarang saya beras 5 kilo 5 hari. Saya udah pusing tiap kali kalau Nofri bilang, pengerja bilang, Pak berasnya habis. Gitu. Kami punya grup pastori itu. Saya bukan berarti saya nggak punya iman, tapi saya tuh paling jengkel kalau hari itu habis baru dikabarin hari itu. Tulisannya gini lagi, berikut list barang-barang yang habis. Wah itu kepala saya juga udah mulai habis itu kalau tulis kayak begitu. 1, 2, 3. Saya bilang gini, tugasmu kan cuma lihat. Bisa nggak hari itu habis lo baru bilang? 3 hari sebelumnya bilang, Pak ini udah mau habis. Kamu kira saya tinggal ambil daun mangga di depan rumah terus habis saya belikan? Nggak bisa. Saya mesti berdoa saya bilang. Tolong jangan begitu saya bilang. Saya ini bukan anak yang punya gudang garam saya bilang. Tapi perhatikan baik sekali lagi Yosua, dia belajar untuk taat walaupun itu mungkin nggak masuk di akal. Loh Tuhan gimana kalau aku kembalikan punya Tuhan nanti aku nggak cukup. Sering kan saya bilang akan lebih tidak cukup kalau engkau tidak belajar untuk kembalikan punya Tuhan. Akan lebih tidak cukup Bapak Saudara. Oh Pak Gembala nggak ngalamin. Kami kembalikan milik Tuhan ke sinode Bapak Saudara. Saya tahu rasanya. Dan saya tahu berkatnya. Saya tahu bagaimana Tuhan memelihara. Makanya setiap kali jemaat mengembalikan milik Tuhan. Baik itu langsung maupun transfer dan sebagainya. Saya selalu bawa itu sama Tuhan. Saya bilang Tuhan susah mereka kembalikan ini. Tapi kalau mereka punya hati untuk kembalikan punya Tuhan, berkati mereka. Itu doa kami. Dan saya juga berharap Anda semakin berkembang. Saya juga berharap Anda semakin maju. Saya juga berharap setiap tahun saya lihat perkembangan Anda itu kan saya hanya bisa lihat lewat perpuluhan Bapak Saudara. Ketika perpuluhan Anda naik saya bilang gini, oh puji Tuhan, berarti dia makin diberkati. Lalu ngono-ngono tok, oh, yuk, saya ada mikir, lo ini gaji gak naik 10 tahun dah, saya mikir gitu. Tapi ya enggak apa-apa. But tell me, tolong bilang sama saya sejujurnya, supaya saya bisa doakan. Ya kalau memang seperti itu enggak apa-apa. Tapi kembali lagi, saya mau bilang sama jemaat Tuhan semua, belajarlah untuk taat. Meskipun itu enggak masuk akal. Karena saya pun juga belajar untuk taat. Walaupun itu enggak masuk akal. Tempat ini juga adalah hasil dari ketaatan. Meskipun itu enggak masuk akal. Semua yang ada yang Anda lihat. Semuanya ada. Itu adalah hasil dari ketaatan walaupun itu enggak masuk akal. Tapi satu hal yang saya mau lakukan, saya hanya ingin melakukan yang terbaik. Dan saya tahu ketika saya taat sama Tuhan, Tuhan pasti berkati saya. Satu hal yang saya belajar,
yang namanya minyak itu turun dari janggut ke jubah. Artinya kalau saya belajar untuk taat, pasti jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami pun juga adalah jemaat yang taat sama Tuhan. Jadi saya tidak belajar untuk tuntut Anda, tapi saya belajar untuk menuntut diri saya dulu untuk taat sama Tuhan. Dan saya yakin Tuhan juga berikan hati yang taat kepada Anda semua. Ya, udah mau selesai. Tenang aja. Habis ini makan es krim ya. Coba. Ibrani 11 ayat 30. Ibrani 11. Oh, saya masih punya waktu 10 menit. Ibrani 11 ayat yang ke-30. Firman Tuhan. 11:30. Yuk, 1, 2, 3. Karena iman, maka runtuhlah. Sebentar, sorry. Maaf. Sorry. Ibrani 11 ayat 8. Maaf. Ibrani 11 ayat 8. Yuk, 1, 2, 3. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tuhan cuma suruh engkau keluar dari sana keluargamu, katanya Tuhan kepada Abraham. Dan dia belajar untuk taat sama Tuhan. Dia nggak banyak tanya Tuhan mau kemana, sama siapa, dengan siapa, harus bagaimana, kamu di mana, dengan siapa, dan sedang berbuat apa. Abraham nggak tanya begitu sama Tuhan. Coba lanjutkan lagi. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Abraham hanya belajar untuk taat. Walaupun dia nggak tahu. Walaupun dia nggak tahu kemana Tuhan mau membawa dia. Tetapi Abraham hanya belajar untuk taat. Walaupun itu nggak masuk akal. Aku udah aman kok sama keluargaku. Aku juga orang kaya ketika aku bersama dengan keluargaku. Tapi Tuhan cabut semuanya itu. Dan apa? Tuhan buat Abraham kaya dengan cara Tuhan sendiri. Baru saya bilang sama Ibu Gembala Bu Gembala kan suka bilang sama saya. Bu Gembala bilang begini, sebenarnya kamu berpikir bahwa hidupmu itu dimulai ketika kamu lahir. No, kata Ibu Gembala. Sebenarnya hidupmu itu baru dimulai ketika mamamu itu tinggalkan kamu. Ketika mamamu itu dipanggil Tuhan. Yes, betul. Kenapa? Karena buat saya ibu adalah pilar doa saya. Buat saya ibu adalah seorang yang terus mendoakan saya. Saya tidak akan pernah jadi hamba Tuhan kalau misalnya bukan mama saya yang doakan saya. Saya tidak akan pernah jadi hamba Tuhan. Karena buat saya hamba Tuhan bukan cita-cita. Makanya saya bingung kalau hari-hari ini banyak orang tuh yang cita-cita mau apa pendeta. Saya bingung. Ya, orang tuh suka banget jadi pendeta. Baru kamu tahu kalau jadi pendeta sorone kayak apa. Ya, kenapa? Karena pendeta bukan cita-cita. Hamba Tuhan adalah panggilan. Kalau hari ini saya jadi hamba Tuhan, ya karena Tuhan memanggil saya. Bu Gembala selalu bilang, hidupmu baru dimulai ketika mamamu dipanggil Tuhan pulang. Saya bilang yes. Dan saya baru tahu. Ternyata ketika Tuhan runtuhkan pilar-pilar dalam hidup saya. Ternyata Tuhan sedang ingin membangun hidup saya bersama dengan Tuhan sendiri. Kalau dulu saya hidup dengan doa dari orang tua, yes. Saya tahu sampai hari ini saya pun juga hidup karena doa dari ibu saya. Tetapi Tuhan mau membangun kehidupan Tuhan bersama dengan saya secara pribadi. Anak-anak yang kalian masih punya orang tua, perhatikan baik. Hari ini puji Tuhan orang tua mendoakan kalian. Orang tua doakan kalian, tapi perhatikan baik. Engkau punya hidupmu dengan Tuhan sendiri. Oleh karena itu berdoalah untuk hidupmu. Berterima kasih orang tua sudah doakan kalian. Tetapi berdoalah dan berusahalah juga untuk hidupmu. Supaya hidupmu diberkati. You have your own story. Kamu punya ceritamu sendiri dengan Tuhan. Tadi pujian bilang apa Tuhan? Apa? Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku. Yes. Dan Tuhan mau membuat cerita hidupmu sendiri bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, saya akan tutup firman Tuhan. Tapi sebelumnya poin yang kedua, 3, dan 4, lalu 5 dulu ya. Selesai. Enggak, ini poin yang terakhir ya. Yosua 6 ayat yang ke-14. Tadi apa? Berusaha taat meskipun apa? Gak masuk akal. Nah, Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Yosua 6 ayat yang ke-14. Sudah ini betul? Ada? Oke. 1, 2, 3. Yuk. Demikianlah pada hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja. Lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka apa? Firman Tuhan bilang gini, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari. Ada kata-kata apa? Lamanya. Berarti lama enggak kira-kira tuh? Lama. Kan firman Tuhan yang bilang, 6 hari lamanya. Lama Bapak Saudara. Cuma muter satu hari kan, kalau Isa kan kalau orang Surabaya, ndang nyes kan gitu toh. Wes langsung lah, pokoknya langsung lah gitu loh. Tetapi enggak, Tuhan ajar mereka untuk menanti dan menunggu.
Apa maksudnya Pak Gembala? Perhatikan, iman, Tuhan mau kita punya iman yang teguh di tengah-tengah penantian. Semua kita kan sedang menunggu kan? Betul enggak? Semua, ada yang nunggu jodoh. Ya kan? Ada yang nunggu kapan gajinya naik. Ya kan? Benar ya? Ada yang nunggu kapan anaknya nikah kan gitu ya. Kalau saya nunggu kapan Ion bisa banyak ngobrol sama saya. Saya sampai sekarang kalau ngomong cuma ya. Saya bilang, Ion mau makan? Ya. Ion sayang papa? Ya. Saya bilang, Ion papa cubit ya? Ya. Gitu kan. saya nggak ngerti. Komunikasi kita gimana Ion? Tapi saya berdoa supaya dia bisa berkomunikasi lebih banyak dengan saya. Tapi perhatikan baik, Tuhan mau kita punya iman di tengah, Tuhan mau kita punya iman yang teguh di tengah penantian. Yes, Anda dan saya sedang menanti. Menanti apapun. Siapa yang punya doa di sini? Semua punya doa? Ya. Saya percaya Anda sedang menanti jawaban Tuhan atas doa Anda, ya kan? Seperti Pak Daniel dulu waktu menanti kerja, ya kan? Sampai akhirnya Tuhan kasih pekerjaan. Banyak yang dinanti, hari ini Tuhan kasih satu-satu, ya kan? Menanti kapan motornya turun mesin juga ya. Saya Pak Daniel sendiri yang telepon saya, gitu. Tolong ya saya dijemput, soalnya motor saya enggak bisa ngomong kayak gitu. Ya enggak apa-apa. Saya bilangin, terus gimana motornya? Oh enggak apa-apa. Sementara di bengkel dibenerin. Kan puji Tuhan, turun mesin enggak apa-apa. Yang penting kan dibenerin, ya gitu kan? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anda punya tantangan enggak apa-apa. Yang penting apa? Tuhan beserta. Kalimat ibu saya itu ya, saya ingat sampai hari ini. Enggak apa-apa, Anda ada di dalam badai. Tetapi selama Tuhan Yesus ada di sana, semua pasti baik-baik saja. Jadi enggak ada masalah, tenang aja. Nah, firman Tuhan bilang, mereka itu Tuhan suruh menanti. Begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Alkitab sedang menerangkan bahwa mereka melakukan sesuatu yang sama selama 6 hari. Kadang kan kita capek ya, ngelihat kok hidup ini kayak gini terus. Kok ngelihat kok nggak ada yang berubah. Kok melihat nggak ada yang terjadi. Ya toh? Kok melihat nggak ada jawaban sampai hari ini. Tapi perhatikan baik, seringkali Tuhan suruh Anda dan saya menanti. Supaya apa? Ketika Tuhan jawab, Anda tahu rasanya bersyukur. Iya kan? Supaya ketika Tuhan jawab, Anda tahu rasanya bersyukur. Coba kalau Anda tiap kali doa, habis itu dijawab Tuhan terus. Tiap kali doa, habis itu dijawab Tuhan terus. Lama-lama Anda merasa bahwa Anda memang pantas dijawab Tuhan. Kemarin istri saya cerita gini, Bu Gembala dapat dari medsos katanya. Kalau katanya minjemin orang uang, katanya 1 kali saja gitu ya, betul ya? Karena katanya kalau satu kali dia akan sangat bersyukur katanya. Kalau 2 kali dia akan ngerasa apa? Dia akan ngerasa apa? Ya ini dunia Bapak Saudara ya, ini contoh dunia ya. Dia akan ngerasa pantas. 3 kali dia akan sampai akhirnya 4 kali kalau kamu tidak kasih dia akan musuhan sama kamu, katanya gitu. Sampai ada cerita satu screenshot WA. Satunya tuh dia tuh mau ngutang sama temennya. Yang ngutang tuh bilang begini. Gitu ya, yang mengutang ya, gitu ya, aku pinjem uang aja enggak boleh. Aku pinjem aja uang enggak boleh, tapi kamu jalan-jalan ke luar negeri. Nah terus habis itu yang punya duit bilang gini, loh kan duitku, terserah aku mau pakai kemana, kan gitu kan. Lalu langsung dibalas lagi sama yang mengutang itu, awas kamu ya, aku berdoa kamu merasakan apa yang aku rasakan. Lalu terus yang satu yang punya duit gini, loh ini kan duitku, aku mau pakai ke Malang kah, mau tak pakai ke Italia kah, mau tak pakai ke Matahari ya terserah aku kan gitu. Lalu habis itu dia bilang lagi, nggak apa-apa, iya aku ngerti kok, tapi nggak apa-apa, tak sumpahin kamu yang ngalamin kayak aku. Lah orang kan jadi bingung kan Bapak Ibu Saudara, lo kan terserah saya gitu loh. Kalaupun saya mau minjemin ya puji Tuhan. Tapi kalau saya nggak mau minjemin ya mau apa kan gitu kan? Lo duit juga duitnya itu orang gitu loh, iya kan? Tapi seperti itu. Tapi perhatikan baik di dalam penantian kalau Anda menanti dengan sungguh-sungguh, di situ sebenarnya ada pelajaran yang Tuhan mau kasih untuk saya dan Anda. Tetapi yang terpenting dalam sebuah kejadian itu kan pelajarannya. Loh iya kan? Yang terpenting dari sebuah kejadian adalah pelajarannya. Jawaban itu gampang, terlalu mudah. Makanya Yusuf itu untuk mengubah nasibnya Yusuf itu terlalu mudah. Tuhan dapat mengubah dia 1 malam saja. Tetapi untuk membuat Yusuf siap, dia dapat pelajaran, dia butuh bertahun-tahun Bapak Saudara. Umur 13 tahun Daud itu diurapi jadi raja. Tetapi dia harus menanti 13 tahun kemudian lamanya supaya dia betul-betul menjadi raja. Karena kalau umur 13 tahun dia jadi raja, dia jadi orang yang tidak siap. Tetapi paling tidak dia tahu bahwa pengurapan itu ada di atas kepala Daud. Jadi Anda perhatikan baik, gak apa-apa.
Kalau hari ini engkau punya penantian, tetaplah punya iman. Dan biarkan iman itu mengerjakan segala sesuatu. Kalau mau tahu tentang penantian itu, saya terberkati waktu saya pelayanan di penjara. Kemarin saya pelayanan penjara Probolinggo. Seorang narapidana, dia kesaksian. Dia bilang, saya tuh sementara tidur jam 2. Lalu tahu-tahu saya dibangunin sama sipir penjara. Jam 2, lagi tidur ngorok enak-enak. Jam 2 dibangunin sama sipir penjara. Waktu dibangunin langsung diangkut, digeret ke tempat lain. Di situ dipukulin habis-habisan. Apa? Dia dituduh bawa handphone. Padahal dia sendiri tidak punya handphone. Itu kan repot. Karena kalau di penjara nggak boleh punya handphone. Ya, dia difitnah sama temennya. Jadi dia lagi tidur. Terus tahu-tahu dia dibangunin, tidak diomongin apa-apa, langsung dipukul. Setelah dipukul baru dibilang, kamu bawa handphone. Ya harusnya kan ngomong dulu, kamu bawa handphone. Ya enggak. Dipukul dulu, kamu bawa handphone. Dia jadi bingung, jadi 1-0 kan akhirnya. Tapi dia nggak bisa apa-apa. Maksud dia bilang gini, kurang ajar. Aku kan nggak bawa handphone. Sini kamu kupukul balik. Ya nggak bisa. Ini kan sipir penjara. Dia nambah waktu masa hukuman kalau dia lakukan itu. Tetapi sampai satu kalimat, dia bilang begini, saya nggak bisa apa-apa. Yang saya bisa lakukan hanyalah menunggu. Yang saya bisa lakukan hanyalah menanti. Lalu saya bilang sama orang ini, saya bilang gini, nggak apa-apa. Kalau kamu selama ada di tempat ini, kamu benar. Saya bilang, hidupmu benar. Atas apapun yang kamu lakukan, kamu bertobat. Tapi kamu di dalam ini, kamu benar. Tuhan bela kamu nanti keluar, saya bilang. Orang-orang yang menanti di sana, Bapak Saudara. Di sana, kalau di penjara tuh, ada 3 tahun. Di penjara tuh orang bilang gini, alah kecil, 3 tahun. Kecil. Saya seminggu aja mungkin gak kuat di sana. Saudara Jeffrey kuat 3 hari. Nggak kuat ya. Serba salah. Kalau khotbah di penjara itu serba salah. Mau ngomongin apa? Saya mau ngomong apa? Saya tahu rasanya. Oh, mereka bilang ini, tahu rasa dari mana? Kan nggak pernah di penjara. Mau ngomong apa? Tapi satu hal, saya tahu bagaimana mereka menanti. Ketika mereka menanti. Saya bilang waktu kamu menanti. Kalau kamu menanti dengan baik, kamu pasti diberkati Tuhan. Ya, iman yang teguh di tengah penantian. Saya berdoa sekali lagi, firman ini memberkati Anda semua. Kasih saya waktu 2 menit, saya harus bagikan satu poin ini. Yosua 6 ayat 16, coba perhatikan baik. Yosua 6 ayat 16, ini poin terakhir. Yosua 6, 16, jam 16.11. Ya, Yosua 6 ayat yang 16. Lalu pada, betul ya ini ya, lalu pada ke-7 kalinya, baca sama-sama. Ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu apa? Bersoraklah sebab Tuhan telah apa? Menyerahkan kota ini kepada. Jadi mereka menang karena mereka yang hebat apa karena Tuhan yang kasih kemenangan itu dalam hidup mereka. Tuhan yang kasih. Kalau hari ini Anda bisa hidup, Anda sehat, itu karena Anda atau karena Tuhan? Karena Tuhan. Yes, betul. Dan inilah poin yang ketiga, kemenangan itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Kalau satu waktu Tuhan berikan kita kemenangan, satu hari Tuhan jawab doa Anda. Tapi ingat, di dalam setiap masalah, yang penting adalah pelajarannya. Di dalam setiap tantangan, yang penting adalah apa yang Anda dapatkan di dalam tantangan tersebut. Saya pernah mendengar katanya, guru yang terbaik adalah pengalaman. Guru yang terbaik. Dan seringkali pengalaman itu mahal harganya. Benar ya? Guru yang terbaik adalah pengalaman, dan pengalaman itu mahal harganya. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mau orang lain bermegah atas apapun yang mereka miliki. Tetapi firman Tuhan katakan, aku bermegah atas nama Tuhan. Ada pujian bilang, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, katanya. Yesus kekuatanku, aku masih punya Tuhan. Orang lain tinggalkan Anda, saudara tinggalkan Anda, seluruh dunia tinggalkan Anda. Gak apa-apa, sebab Anda dan saya masih punya Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Orang lain bermegah atas ini, yang lain bermegah atas itu. But me, tetapi saya, aku bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. 2 Korintus 10 ayat 4, saya tutup firman Tuhan. Dari tadi udah saya tutup ya. 2 Korintus 10 ayat yang keempat.
Baca sama-sama jemaat. 1, 2, 3. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk apa? Meruntuhkan benteng-benteng. Makanya Anda perhatikan sekali lagi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Ada orang sama pinternya. Malah mungkin yang satu nggak seberapa pinter. Tetapi apa? Yang satu senjata duniawi katanya. Tetapi kita berdiri bukan dengan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Makanya hidup kudus. Kenapa Yosua dia bisa mengiring bangsa Israel masuk ke tembok Yeriko, hancurkan bangsa yang di dalam. Mereka mengalami kemenangan. Karena ingat, Yosua bilang begini. Ada satu ayat ketika Yosua mau membawa tabut Allah, dia bilang, jagalah kekudusan katanya. Ada satu ayat itu, di mana tuh ya? Nanti saya akan berikan kepada Anda. Jaga kekudusan, sebab hari ini Tuhan akan menyerahkan katanya, kemenangan kepada kita. Ketika Yosua hidup di dalam kekudusan, dia mampu untuk memimpin bangsa Israel. Sama Bapak Saudara. Walaupun kita orang yang lemah, walaupun kita orang yang terbatas, ketika kita hidup dalam kekudusan, maka kemenangan Tuhan berikan dalam hidup kita. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan apa? Benteng-benteng. Sekali lagi saya berdoa, doa Anda diberkati Tuhan. Saya berdoa, setiap doa Anda dijawab oleh Tuhan, sesuai dengan ketepatan ya. Bu Gembala pernah bawakan firman Tuhan. Allah memberikan kita upah dengan tepat. Oleh karena itu apa? Tuhan juga mau kita hidup dengan tepat. Segala hidup yang tidak tepat artinya dosa. Ya, dosa itu hamartia, yang artinya apa? Afri? Tidak tepat sasaran. Jadi kalau kita hidup tidak tepat sasaran, kudus. Firman Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kita tidak kudus, maka apa? Berdosa. Tuhan berikan kita upah dengan tepat. Oleh karena itu hiduplah dengan ketepatan. Hiduplah dengan kekudusan. Dan terimalah kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur. Hari ini ada semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami sudah terima firman, ajar kami. Supaya kami menerima kemenangan, lepas kemenangan. Walaupun tidak masuk akal, tapi ajar kami untuk taat. Tuhan Yesus ajar kami untuk menanti. Dan ajar kami untuk menyadari bahwa kemenangan Tuhan adalah milik Tuhan. Tuhan yang berikan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ajar kami memberi dengan hati yang bersuka cita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.